Saya harap kabar Anda selalu baik, Tuan Rak. Eselin memberikan senyuman hangat dan tidak menghiraukan Rayman. Saat ini, Eselin tahu soal Marvin Rak akan membangun bisnis besar. Dan yang pasti, Eselin sangat menyadari bahwa Marvin adalah seorang calon konglomerat baru. Eselin bukan tipe wanita yang memendam sakit hati. Dia sudah melupakan kekecewaannya tempo lalu. Jika sudah berhadapan dengan uang, dia akan profesional dan kompeten. Ketika berhadapan dengan Marvin Rak, dia tidak akan menampilkan sebuah kesan yang tak bersahabat, apalagi mengeluarkan omongan dan gestur yang bakal menyinggung Marvin. Berbanding terbalik dengan Raymond yang memberikan perlakuan jelek terhadap Marvin. Eselin selalu menjaga penampilan dan sikap. Baginya, Marvin harus mendapatkan perlakuan khusus. Masih belum hilang keterkejutannya. Raymond malah melongo. Dia berulang kali mengawasi Marvin dan Eselin. Dia pikir, sulap apa yang dimainkan oleh Marvin? Nona Welma, aksi Elektra milik keluarga Welma sama nasibnya seperti One Tesla milik keluarga kami, ucap Raymond sambil nyengir. Apa langkah yang akan Anda ambil? Eselin menyeret satu buah kursi dan menghadapkannya ke arah Marvin, lalu berkata, Tuan Rak, Anda terlihat tampan dan gagah pada hari ini. Seharusnya Anda tampil di atas panggung untuk menyampaikan sesuatu. Marvin tak berekspresi, meskipun di hadapannya saat ini adalah putra dan putri terkaya di Chemisland. Marvin tak merasa minder karena dia yakin bahwa setelah 3 bulan nanti dua keluarga terkaya ini akan butuh dengan bantuannya. Terima kasih, balas Marvin simpel dan dingin. Sekonyong-konyong Raymond memajukan kursinya dan berkata lagi kepada Eselin, Wahai Nona Welma, waktu kita hanya 3 bulan. Setelah itu, jika kita tidak segera mengambil langkah, bisnis kita akan kacau seperti Rak Elektra. Eselin berdeham, kemudian merapikan posisi duduknya. Dia mengangkat paha kanan dan meletakkannya di atas paha kiri. Dia tersenyum ke arah Marvin dan berkata, Tuan Rak, Anda terlihat santai saja, seperti tidak akan takut dengan masalah. Padahal, saya selaku orang penting di The Aksi cukup ketar-ketir atas keputusan pemerintah. Marvin menjawab dingin, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia sekelebat melirik Raymond dan meneruskan, hanya pria tertentu yang khawatir. Biasanya, orang sombong pasti akan merasakan akibat buruk. Eselin menaikkan alisnya dan tersenyum getir. Dia tahu pria yang dimaksud, karena selama ini Eselin memang malas melihat wajah Raymond. Wajar saat ini dia acuh tak acuh. Untuk seorang Eselin, kehadiran Raymond saat ini jelas tidak berpengaruh baginya. Sampai mulut Raymond mengeluarkan darah pun, dia tidak bakal peduli. Merasa tidak dihargai, Raymond pun beranjak undur diri. Nona Welma, Anda sok jual mahal. Untuk apa kau ngobrol dengan pebisnis kelas menengah seperti Marvin? Jelas tidak bakal ada pengaruhnya dengan bisnis Welma yang sangat besar. Eselin malah melangos dan pura-pura tidak mendengar. Marvin mengeluarkan gestur untuk segera menyuruh Raymond pergi dari sini. Habiskanlah batu baramu selama 3 bulan ini, lalu kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Aku pastikan wajahmu lebih masam daripada sekarang. Oke, balas Raymond kemudian langsung membalik badan dan melenggang meninggalkan mereka. Suasana di dalam gedung hampir lengang. Marvin ingin segera undur diri karena takut nantinya kedekatan dia dan Eselin malah bakal membuat berita baru lagi. Namun, Eselin menggenggam tangan Marvin dan menyuruhnya segera duduk kembali. Saat itu juga Marvin langsung melepaskan genggaman tersebut. Masih ada yang ingin saya bicarakan padamu, Tuan Rak. Eselin yang dari kemarin-kemarin menaruh kecurigaan pada Marvin lantas belum puas. Dia ingin mengorak lebih jauh. Saya tahu pabrik yang akan Anda bangun adalah pabrik Mister 25, pengganti batu bara. Dari mana Anda tahu? Nona Welmer, Marvin bertanya. Jika memang Eselin menyadari semuanya dan bisa jeli mencari tahu semuanya secara sembunyi-sembunyi, Marvin harap Eselin tak banyak omong. Apa yang Anda mau, Nona Welmer? Eselin menyilangkan tangan di dada hingga dadanya agak naik. Saya harus tahu banyak tentang Anda dan bisnis besar Anda. Tuan Rak, Aksi Elektra adalah pelanggan utama Anda di Gloryton? Bukankah kita rekan bisnis? Dia tersenyum menggoda. Begitu menyaksikan kecantikan dan keelokan Eselin, jika tidak mampu menguasai diri, Marvin bakal mabuk kepayang. Hanya saja,
Helaan napas kasarnya berusaha mengimbangi deru jantungnya yang berontak. Tentu kita adalah rekan bisnis. Nona Welma, hanya sebatas itu. Tidak lebih, Marvin berbicara mantap dan tegas. Tentu dia tidak ingin pembicaraan ini terlalu panjang. Saya harus segera undur diri. Permisi, Nona Welma. Aiselin juga berdiri. Saya mendapat undangan dari pihak kampus, akan ada reuni akbar Universitas Gloristone angkatan kita. Tidak mungkin mahasiswa terkenal sepertimu belum mendapat undangan. Marvin mengangguk. Ya, undangannya sudah 1 minggu yang lalu saya dapatkan. Sampai jumpa di Sabtu malam nanti. Tuan Rak, Aiselin menghadiahi Kisba lalu segera mengajak bodyguardnya untuk menuju kantor. Ada lebih dari 30 perusahaan milik keluarga Welma, umumnya bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Perusahaan yang paling terkenal mereka adalah aksi PAM di Green Village dan aksi urea yang ada di Gloristone. Tuan Jackson Wilmer merupakan orang terkaya kedua di Chemaisland, dengan total semua kekayaan, baik tabungan, aset, properti dan semuanya, lebih dari 2 triliun dolar. Sore ini, sepulang dari berkantor, Aiselin Welmer dengan segenap kelentikannya melewati pilar-pilar raksasa Istana Welmer. Baru saja tadi dia melewati halaman istana yang luas, ada belasan mobil sport berwarna-warni berjejer rapi di sana dengan berbagai macam merek. Para penjaga istana segera membukakan pintu setinggi 4 meter ini untuknya. Ketika melihat Aiselin, segera mereka agak membungkukkan badan pertanda hormat. Aiselin melewati saudara-saudara kandungnya, karena tidak ingin mendengar berbagai macam cemoohan bahwa dia telah gagal dalam mencuri perhatian Marvin Rak. Semenjak kegagalannya tersebut, Aiselin tak jarang menerima kritikan. Ia percuma kaya, cantik, dan seksi, tapi tidak bisa menaklukkan hati seorang mantan napi. Tidak menggubris mereka, Aiselin langsung menemui papanya di ruang kerja istana. Dia memeluk papanya dari belakang. Tadi pagi aku bertemu dengan Marvin, Pa. Dia sangat tampan dan gagah. Bantu aku agar bisa menjadikannya seorang suami. Tuan Jackson yang kepalanya pelontos tengah dan beruban, menyingkirkan laptop di atas meja kerja. Lalu menjawab, Papa terlalu sibuk. Kau tahulah papa kerjanya bisa 18 jam dalam sehari. Anakku, selama ini kau selalu jual mahal kepada banyak pria. Kenapa sekarang kau malah seperti ayam sayur? Aiselin memberengut manja. Kali ini beda, Pak. Pria idaman memang sulit ditaklukkan. Namun, Aiselin Wilmer tidak akan menyerah. Nanti pas di acara reuni, dia akan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Jennifer Winston